Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah azizul ghafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar. Wa anna Muhammadan nabiyal mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nasin fatawafani ghairul maftun. Babun istihbab at-tabsyir wa tahinnah bil khair. Ini bab tentang disunahkan ya, kita memberikan kabar gembira, memberikan pujian kepada saudara kita, pujian yang baik ya, tatkala dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Coba dibaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 18 17 sampai 18 ya. Ya, lanjutkan Pak ya. Ya, lanjut ya. 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 Sudah ya, kita bacakan. Surah Zumar ayat 17 sampai 18. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qala fayattabi'una ahsanah. Maka kami beri kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu yang mendengar perkataan kemudian dia mengikuti yang baik. Dan surat At-Taubah ayat 21 tentang kabar gembira juga. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat, dengan keridhaannya, dengan surga-surga ya. Lahum fiha na'imun muqim, dan mereka berada di dalam kenikmatan yang abadi. Surat At-Taubah ayat 21 dan surat Fussilat 30. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menggembirakan ya dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan surat As-Saffat ayat 1, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada siapa? Nabi Ibrahim ya, dengan seorang anak bi ghulamin halim ya, seorang anak yang sangat sabar, sangat penyayang. Siapa ini, Pak? Siapa? Ismail atau Ishak? Ismail. Kalau Ishak itu bi ghulamin alim ya, bi ghulamin alim. Bedanya apa, Pak? Ishak ini seorang anak yang sangat cerdas. Ya. Ada yang tahu bedanya apa? Kalau Nabi Ismail, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya. Anak yang sangat sabar, ya. Sangat sabar, sangat penyayang, sabar beliau. Para ulama menerangkan, kalau Ishak
alaihissalam itu menurunkan Yakub ya, Yakub ya, Nabi Yakub, bapaknya Nabi siapa? Yusuf. Yakub itu nama lainnya adalah Nabi Israel ya, Israel. Nama lain Yakub adalah Israel. Karena Yakub itu nanti dari keturunan Nabi Yakub itu nanti juga menurunkan Bani Israel ya. Ada Yakub sampai menurunkan para nabi, banyak sekali nabi. Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa ya. Itu keturunan siapa? Nabi Ishak, kemudian ya Yakub. Nah, Masya Allah ya. Ini nabi-nabi semua ya, orang-orang nabi-nabi semua. Berbeda dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu cuma menurunkan satu orang nabi. Yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup risalah sampai hari kiamat. Ya. Satu nabi tapi menutup semua risalah yang ada di muka bumi ini. Ya. Yaitu Nabiullah Muhammad SAW, satu-satunya keturunan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ishak menurunkan banyak sekali nabi. Maka Allah mengatakan bi ghulamin alim. Sedangkan Ismail bi ghulamin halim ya, halim ya. Halim. Beda ini ya. Melahirkan seorang Rasulullah SAW. Maka kabar gembira ini bisa kabar gembira di dunia dan nanti kabar gembira di surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini ayat-ayat yang kami bacakan tadi itu hanya sepenggal. Kalau jangan baca Riyadhus Shalihin tentang bab tentang istibab at-tabsyir ini ya, sunnah memberikan kabar gembira ini dan memberikan pujian kepada orang yang berbuat kebaikan ini, ayatnya sangat banyak. Wa amal ahadisu fakasiratun jiddan wahya mashhurah fi sahih minha. Nah, sekarang kita baca hadis-hadisnya. Monggo. Baca hadisnya. Hadis yang pertama. Ya, dah ya. Bahas pertama. An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Anna sallam basyara Khadijata radhiyallahu anha baitin fil jannah min qasadin. Ashabul wurud hadis ini, Jibril alaihissalam ya datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Khadijah ya sedang menyiapkan makan dan minum untuk Rasulullah SAW, dan Jibril berpesan kepada Nabi titip salam kepada Khadijah. Dan Jibril mengkabarkan kepada Rasulullah SAW tentang kabar gembira kepada istri Nabi Khadijah bintu Khuwailid ya, dengan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Basyara Khadijata radhiyallahu an baitin fil jannah min qasabin. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi Muhammad tentang istri beliau Khadijah yang akan dibangunkan rumah di surga, dan rumahnya terbuat dari mutiara. Maka ada 4 wanita penghulu surga ya. 4 orang ya, 4 orang aja ini pemimpin wanita di surga. Satu adalah Maryam binti Imran ya, Maryam. Yang kedua adalah Asiyah binti siapa? Muzahim ya. Asiyah istrinya Fir'aun. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun, yang di dalam Quran surah At-Tahrim beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Yang minta kepada Allah baitan fil jannah, rumah di surga, ya. Karena melihat kedolimannya Fir'aun, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, buatkan kepadaku rumah di surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumid dolimin. Ya Allah, selamatkanlah saya, ya. Selamatkanlah saya atas Fir'aun, ya. Dan selamatlah saya atas orang-orang yang dolim. Ini Masya Allah, ya. Ini Asiyah, istrinya Fir'aun, ini wanita mulia. Wanita mulia, ya, wanita mulia. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, ya. Yang keempat Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 4 wanita penghulu surga. Ana sallam basyara Khadijah radhiyallahu anha baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi, ya. Di dalamnya tidak ada kegaduhan. Di surga itu tidak ada suara, Pak, yang memekakkan telinga. Tidak ada suara gaduh, suara yang apa? Memekakkan telinga, tidak ada. Ya. Wala nasaba, dan di surga itu tidak ada kecapean, tidak ada kelelahan, ya. Tidak ada orang susah. Tidak mutafak alaih. Maka Masya Allah, Khadijah ini wanita yang sangat-sangat dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di Aisyah ini sangat cemberu kepada Khadijah, karena Nabi sallam idza dzakara Khadijah asna alaiha fa ahsana sana. Jadi Nabi itu kalau menceritakan Khadijah ini, Nabi ini menceritakan dengan Masya Allah pujian yang sangat baik, sebaik-baik pujian Nabi kepada Khadijah. Qalat, kata Aisyah, faghirtu yauman faqultu ma aksara ma tadkuruha hamra atau sauqi. Ya, maka di sini Aisyah cemburu. Faghirtu yauman, ya. Rasulullah, Aisyah itu apa? Cemburu. Cemburu kepada Khadijah. Maka Aisyah ini walaupun cemburu karena itu yang cerdas, beliau memberikan kiasan. Jadi wanita itu kadang-kadang kalau ngomong kepada suaminya ini kadang-kadang pakai mukodimah, pakai kiasan. Padahal intinya dia cemburu. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau punya kambing, ya, punya kambing, dan di sana ada ladang, ya, ada apa namanya, hamparan rumput, ya, ada ladang, ada hamparan rumput. Yang satu rumput itu pernah digembalakan kambing, pernah diinjak-injak kambing yang lain, mengembala di situ. Yang satu belum pernah apa? Digembalakan kambing, belum pernah diinjak-injak rumput yang lain. Diinjak-injak kambing yang lain. Kemanakah engkau gembalakan kambingmu? Paham nggak, Pak? Ini Aisyah itu memberikan kiasan, Pak. Satu adalah sebuah ladang yang pernah diinjak-injak kambing yang lain, satunya belum pernah. Ini kan kiasan, Pak. Kan istri Nabi semua janda, Pak. Yang tidak janda cuma Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, kambing saya akan saya gembalakan, ya, di rumput yang belum pernah dijamah, diinjak-injak kambing yang lain. Ini ceritanya kambing loh, Pak. Ceritanya kambing. Ya, cerita kambing. Kemudian Aisyah mengatakan, ma'aksara matadkuruha hamra'a satqi. Tapi kenapa engkau selalu cerita tentang wanita tua itu? Nah, ini marah. Aisyah marah, ini marah. Padahal engkau itu lebih, kalau engkau kalau punya kambing, digembalakan di mana? Di
ladang yang belum pernah diinjak-injak kambing lain. Tapi kenapa yang kau ceritakan adalah Khadijah, Khadijah, wanita tua itu cemburu Aisyah, cemburu. Maka ibu-ibu barang itu harus hati-hati, Pak. Jadi tidak bisa, Pak, seorang laki-laki itu dihalang-halangi untuk nikah lagi, selalu dikontrol HP-nya ya. Hati-hati. Kecuali Khadijah. Karena Nabi itu tidak pernah menikah dengan wanita lain kecuali Khadijah telah meninggal, ya. Kecuali Khadijah telah meninggal. Nabi menikah dengan Khadijah ini, Khadijah meninggal tahun 10 kenabian. Berarti usia Nabi 50 tahun. Jadi usia pernikahan 25 tahun, ya. Sedangkan waktu itu Khadijah meninggal di usia berapa? Beliau menikah dengan Nabi usia 40 tambah 25 berarti 65 tahun, ya. Masya Allah. Baru Nabi menikah dengan wanita lain. Maka kalau ibu-ibu kepingin suaminya nggak nikah lagi ya jadi Khadijah, ya. Pelajari ya keistimewaan Khadijah. Maka Nabi langsung mengatakan, qad abdalakaullah azza wa jalla biha khairan minha. Maka Nabi mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak ada wanita yang lebih baik yang Allah gantikan, ya, daripada Khadijah. Wah, ini Masya Allah, ini Aisyah disekak mati itu, Pak. Tidak ada yang bisa menggantikan apa? Khadijah. Sekali mengatakan qad abdalakaullah azza wa jalla biha khairan minha. Ini tadi kan bicara kambing, ini kan bukan kambing, Pak. Ya, tidak ada wanita yang lebih, tidak ada wanita yang Allah ganti lebih baik daripada Khadijah. Masya Allah. Dan Nabi enggak berhenti. Kalau beliau berhenti kalimatnya sampai itu Nabi menyakiti hati Aisyah. Tapi Nabi melanjutkan. Qala, karena Khadijah itu memiliki 4 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua istri-istri yang lain termasuk Aisyah. Ini fair, Pak, Nabi, Pak. Kenapa Khadijah itu lebih baik? Nabi ceritakan. Qala, pertama, ma ubadilan ya Allah azza wa jalla khairan minha qad amanat bi it kafara biyan nasu. Yang pertama, dia adalah wanita pertama yang masuk Islam. Padahal kebanyakan manusia, ya, mengkufur, ingkar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wasodakotni it kadabanian nas, dia membenarkanku selagi manusia mendustakanku. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wawasatni bimaliha it harmanian nas, dia menyerahkan hartanya. Dia memberikan hartanya ketika manusia ini apa? Melarang, mencegah dari harta-harta yang mereka miliki. Yang terakhir, warayakniyallah azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepadaku, ya, dari Khadijah ini anak-anak. Dari Nabi lahirlah 6 anak dari Khadijah. Selain itu istri-istri Nabi tidak melahirkan anak. Karena Maria Al-Qibtiyah itu sebagai ulama mengatakan itu hamba saya Rasul. 6, ya. Qasim, Abdullah, ya, Zainab, siapa lagi? Ummu Kulsum, ya, Ruqayyah, Fatimah, ya. Ini Khadijah. Maka tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis panjang yang akan saya bacakan dari seorang sahabat mulia, An Abi Musa Al Ash'ari radhiyallahu an, seorang sahabat mulia yang bukan asli Mekah dan Madinah.
Beliau adalah sahabat dari zaman, Pak, dari zaman. Beliau juga mengislamkan kaumnya, pernah menjabat menjadi gubernur Basrah, ya, terakhir di zaman Utsman beliau menjadi gubernur Kufah, ya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu tawadda fi baitihi summa kharaja. Nah, ini perlu diingat, Pak. Ini pelajaran mahal. Kalau kita keluar rumah itu hendaknya wudu. Nah, ini supaya kita kalau mau sholat, mau yang apa itu gampang, ya. Ini sahabat. Annahu tawadda fi baitihi, sungguhnya beliau itu berwudu di rumahnya, summa kharaja. Kemudian beliau pun pergi, ya, beliau keluar dari rumahnya. Jadi ini menjadi pelajaran mahal bagi kita. Kalau kita mau keluar dari rumah kita hendaknya berwudu, ya, berwudu. Kita khawatir kalau kita mau sholat nggak ada air, ya. Kalau kita udah berwudu kita aman. Faqala al-zamanna Rasulullah sallam liakunanna ma'ahu yaumi hada, ya. Dia bertekad, ya, untuk menemani Nabi, ya, untuk menjaga Nabi pada hari ini. Faja'al masjidah, dan dia mendatangi masjid, fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya di mana Nabi. Jadi Nabi itu, Pak, aktivitasnya itu kalau enggak di masjid, di rumah. Kalau enggak di rumah, beliau menyelesaikan masalah-masalah para sahabatnya, ya. Memberikan manfaat kepada umatnya. Jadi itulah aktivitas seharian Nabi. Jadi kalau sahabat mencari Nabi itu pertama ke masjid. Beda nyari jenengan warung kopi, ya, di mana? Jek wedangan, ya, atau mungkin jek nyoto ngeteh. Nah, Nabi itu aktivitasnya mana? Di masjid. Jadi sahabat itu nyari Nabi ke masjid dulu. Hari ini kan masjid sepi, ya. Masya Allah, ya. Aktivitas Nabi. Fasa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu wajjaha hauna. Maka dicerita yang ditanya mengatakan Nabi itu ke arah sana. Qala faqaratu ala asari as'alu anhu hatta dakhala bi'ra Aris. Dan beliau mencari-cari, bertanya, ternyata Nabi itu masuk ke sumur Aris. Sumur Aris itu letaknya dekat Kuba. Kuba menjadi masjid pertama dalam Islam. Fajalastu indal babi hatta qada sallam hajatahu wa tawaddoa. Ternyata Nabi itu, ya, beliau duduk itu, Abu Musa al-Asy'ari duduk, ya, ya, di depan pintu, ya, menunggu sampai Rasulullah SAW qada hajatahu, menyelesaikan hajatnya, dan beliau berwudu. Ternyata beliau ke sana itu mencari air, Pak. Berwudu, mendinginkan badannya, ya. Faqamtu ilaihi wa idahu wa qad jalasa ala bi'ri Aris wa tawassatta quffaha wa kasafa an saqihi wa dalahuma fil bi'ri fa salamtu alaihi summa insaraftu fajalastu indal bab faqultu la'akunanna bawab ar-rasul al-yaum, ya, Masya Allah, ya. Maka di situ beliau melihat Nabi ini menyingkap betisnya, ya, dimasukkan ke air karena ingin Nabi ingin mendinginkan tubuhnya, ya. Saya mengucapkan salam, kemudian saya insaraftu, itu adalah saya berbalik, saya meninggalkan beliau untuk duduk di depan pintu, dan saya berkata la'akunanna bawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum, hari ini akan saya menjadi bawab. Bawab itu apa? Penjaga pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abu Bakrin radhiyallahu an fadafa al-bab faqultu man hadha, faqala Abu Bakrin, ya, kemudian ada orang yang mengetuk pintu, datang Abu Bakar mengetuk pintu, maka dia bertanya, Abu Musa al-Asy'ari, siapa ini? Saya Abu Bakar. Faqultu ala rislika summa dhahabtu, sebentar, ya, saya akan saya pergi menghadap Nabi, ya. Faqultu ya Rasulullah hadza Abu Bakrin yasta'dinu, ya Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin, ya, ingin bertemu dengan engkau. Faqala i'dan lahu wa basirhu bil jannah. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, beri dia izin, beri kabar gembira kepadanya, dia
akan masuk surga. Ini ya, kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Summa dhahabtu faqultu ya Rasulullah hada Abu Bakrin yastadanu wa qala idan lahu basyirhu bil jannah faqbaltu hatta qultu li Abu Bakrin udkhulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiruka bil jannah fadakhala Abu Bakrin hatta jalasa an yamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil qaffi. Ya masyaallah. Kemudian Abu Bakar masuk ya, setelah diizinkan Nabi, kemudian Abu Bakar itu duduknya di sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasulullah itu pasti Nabi itu mendahulukan suatu perkara itu yang kanan lebih dahulu. Maka Abu Bakar duduk di tepi mata air itu di kanannya Nabi. Ya. Wa dalla rijlaihi fil bi'ri kama son alaihi wa kasafa an saqaihi. Dan Abu Bakar sama, beliau memasukkan menyingkap betisnya ya, memasukkan kakinya ke air, menyingkap betisnya sebagaimana Nabi. Ya enggak mungkin sahabat itu menyelisih Nabi. Maka dia akan berbuat sebagaimana Nabi. Summa raja'tu wa jalastu wa qad taraktu akhi yatawadda'a wa haqquni faqultu in yuridillah bi fulanin yuridu akhahu khairan ya'ti bihi fa ida insanun yuharrikul bab faqultu man hada. Ternyata selang berapa waktu ada orang yang ya menggerak-gerakkan pintu itu. Ditanya man hada siapa? Faqala Umar ibnu Khattab. Faqultu ala rislika summa ji'tu ila Rasulullah fasalamtu alaihi wa qultu hada Umar yasta'dinu faqala i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Kemudian Abu Musa mengatakan, sebentar ya Umar ya, saya akan mendatangi Nabi, saya akan bertanya kepada beliau, diberi izin tidak Umar ini? Ternyata i'dan lahu, berilah dia izin, wa basyirhu bil jannah, beri kabar dia dengan surga. Fajitu Umar faqultu adina yubasyiruka Rasulullah bil jannah fadakhala jalasa Rasulullah fil qaffi ala yasarihi. Sama ya, kalau Umar itu datang kepada Nabi, duduknya di mana Pak? Di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Di sebelah kiri Rasulullah SAW. Dan dia juga menjulurkan kakinya, memasukkan ke sumur itu, ke mata air itu ya. Summa rajatu fajalastu faqultu in yuridillahu bi fulanin khairan ya'ni akhahu ya'ti bihi faja'a insanun faharraqal bab faqultu man hadza. Sampai kemudian Abu Musa itu beliau kembali duduk menunggu di pintu dan beliau mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada si fulan kebaikan, yaitu saudaranya dia yang telah menunggunya berwudu itu, ya'ti bihi, pasti dia akan datang ke sini, faja'a insanun faharraqal bab, maka datang seseorang laki-laki yang menggerakkan pintu, mendorong pintu itu. Faqultu man hada, siapa ini? Waqala Utsman ibnu Affan, ini adalah Utsman bin Affan. Faqultu ala rislika wa ji'tu sallam fa akhbartuhu faqala idan lahu wa basyarhu bil jannah ma'abal wa tusibuhu. Beda Pak dengan Utsman. Nabi mengatakan kepada Abu Musa, izinkanlah dia masuk, beri kabar dia dengan surga, ma'abal wa tusibuhu, bersama sedikit musibah yang menimpanya. Utsman bin Affan mati dibunuh orang-orang dolim ya, dibunuh di mana? Di rumahnya. Waktu itu Utsman bin Affan usianya sudah hampir lebih daripada 80 tahun. Jadi karena Utsman itu kan sahabat yang Masya Allah, yang usianya sepuh, beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal usia 63 ya. Umar bin Khattab meninggal sama dengan Nabi 63. Ali bin Abi Thalib sama dengan Nabi 63. Sedangkan Utsman umurnya sudah sepuh 80 tahun. Waktu itu beliau dalam kondisi puasa, rumahnya dikepung karena ada fitnah pada beliau, dikepung. Tak tahu orang yang mengepung rumah beliau itu bisa masuk
dan membunuh beliau dalam kondisi puasa, dan darah itu mengenai Al-Quran. Karena waktu itu Utsman baca Quran. Ini Utsman itu adalah seorang sahabat yang suka puasa, suka baca Quran. Pernah beliau sholat malam di bulan Ramadan. Dalam satu sholat itu beliau menyelesaikan satu Al-Quran, ya, 30 juz. Wah, masya Allah. Jadi kalau iso ngono ya luar biasa, Pak, ya. 30 juz, Pak. Semalam. Luar biasa. Ini Utsman. Qawam, orang yang bersolat ahli tahajud, ya. Si Sawam, orang yang suka berpuasa, ya. Yang ketiga seorang yang suka membaca Al-Quran, dibunuh dengan cara dolim dan Nabi sudah tahu, Pak. Maka Nabi mengatakan kepada Utsman, "I'dan lahu," beri izin Utsman itu, "wa basirhu bil jannah," beri kabar gembira dia dengan surga, ma'abal wa tusibuhu, karena dia akan tertimpa sedikit musibah. Utsman menunggu waktu buka, ternyata Utsman bukanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, meninggal dalam kondisi puasa. Fajitu fakultu udkhulu wa basyiruka sallam bil jannah ma'abal wa tusibuka fadakhala wajada qafu qad muli'a fajalasa wa ja'ahum min syaqqil ukhra. Ternyata tatkala Utsman masuk, apa namanya, Pak? Tempat duduknya itu sudah penuh, karena samping kanan ada Abu Bakar, samping kiri ada Umar, maka Utsman itu akhirnya duduknya beda, ya. Langsung beda, ya, di depan sumur, ya, menghadap Nabi. Maka seorang ulama Sayyid bin Musayyib, kibarul tabi'in, ya, mengatakan fa'awal tuha kuburohum. Nah, ini adalah takwil bahwa posisi duduk itu adalah posisi kuburan mereka. Betul, Pak? Nabi meninggal dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar dikubur di samping Nabi, ya. Kalau jangan ke Masjid Nabawi itu, ya. Umar bin Khattab juga di samping Nabi, ya. Sedangkan Utsman berpisah beda. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan apa namanya? Kuburan para sahabat mulia Abu Bakar dan Utsman dan Umar bin Khattab di samping Rasul. Dan Rasul pernah bersabda kepada mereka, tatkala Rasulullah mendaki Gunung Uhud, terjadi perang Uhud, Nabi mengatakan tatkala mendaki Gunung Uhud itu, ternyata Gunung Uhud itu bergerak, Pak. Goncang, bergempa. Apa kata Nabi? Usbud, diamlah Uhud. Fa inna ma alaika nabiyyun, karena sesungguhnya, ya, yang ada di hadapan itu seorang nabi, wa shadiqun, seorang yang jujur, yaitu Abu Bakar, wa syahidani, dan dua orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anha. Ini adalah isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, ternyata waktunya sudah selesai, padahal materi belum selesai. Sudah selesai waktunya, berarti kita lanjutkan pertemuan besok, masih membahas bab tentang memberi kabar gembira, memberikan pujian kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, kita akhiri dengan doa ketua majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.